Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usini wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man takuna al-mu'minun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustaz Rawson LC, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan Allah dalam mengaji bersama pada malam hari ini. Marilah kita yang pertama senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri sini sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari ngaji bareng samara pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya adalah yang kedua, kajian Sirah Nabawiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rawson LC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, jamaah Masjid Al-Jamil, alhamdulillah kemarin telah kita kaji tentang permulaan wahyu dan kita sudah mengetahui bagaimana wahyu itu awal mula diturunkan Allah kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah wahyu yang pertama kali itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi jeda. Wahyu terputus, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa bagian-bagiannya. Dan cara-cara penyampaian wahyu tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Yang pertama, bahwa wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Melalui mimpi. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, sebelum diturunkan wahyu di Gua Hira, Rasul dimimpikan ya, mislu falaqis subuh, seperti cahaya yang terang di awal subuh, di waktu subuh, selama kurun 6 bulan lamanya. Yang kedua, ya, wahyu itu dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati beliau tanpa beliau melihat yang menyampaikannya, tanpa melihat Jibril alaihi salam. Seperti sabda beliau, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Yang artinya sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril nafatha fi raw'i menghembuskan dalam hatiku
annahu lam tamut, bahwasanya tidak akan meninggal nafsun, suatu jiwa, siapa saja tidak akan meninggal sampai rizkinya itu istighmal, sampai rizkinya penuh, dia dapatkan semuanya. Fattaqullah, maka bertakwalah Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah tata caramu di dalam mencari rezeki. Nah, dalam hadis ini kita bisa tahu bahwa wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, dihembuskan melalui hati beliau, dibisikkan melalui hati beliau. Kemudian yang ketiga, yaitu wahyu diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui perantara Jibril. Jibril kemudian menyerupai seorang laki-laki. Laki-laki yang paling sering diserupai oleh Jibril adalah Dihyah Al-Kalbi, ya, sahabat yang memang memiliki para serupawan. Seperti hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab, ketika datang Jibril menyampaikan hadis yang sangat panjang, menanyakan tentang iman, menanyakan tentang Islam, tentang ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wahyu datang kepada Rasulullah menyerupai bunyi lonceng, dan ini adalah cara yang paling berat yang dialami oleh Rasul. Ketika wahyu ini turun dengan cara demikian, Rasul berkeringat walaupun udara di sekelilingnya itu dingin, ya, saking beratnya apa yang beliau alami. Kalau beliau di atas seekor onta, maka onta itu akan langsung duduk karena saking apa beratnya. Pernah sahabat Zaid bin Thabit, ketika Rasul tidur di atas pahanya, beliau menuturkan sampai paha Zaid bin Thabit ini mau patah, menahan ya Rasulullah SAW, karena waktu itu wahyu diturunkan. Kemudian yang kelima, Rasulullah melihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini nanti akan kita bahas ya, ada dua kali. Yang pertama wahyu kedua turun, kemudian yang ketiga, yang kedua ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian yang terakhir, wahyu itu diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara. Ya, kapan? Ketika perintah sholat Allah turunkan kepada Nabi, Allah kemudian mengangkat Rasulullah ke langit, diperintahkannya sholat itu tanpa perantara. Itu sekiranya pembagian-pembagian wahyu dan tata cara wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Setelah wahyu pertama turun, jamaah yang kami muliakan, terputuslah wahyu. Kenapa kok wahyu terputus? Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah beliau menjelaskan bahwasannya kenapa wahyu itu terputus, karena kondisi Rasulullah SAW ketika wahyu pertama kali turun, beliau dalam kondisi ketakutan, jemaah. Ketakutan yang amat sangat. Di dalam goa yang sangat gelap, ya, beliau sendiri tiba-tiba ada orang yang mendekam. Kemudian beliau pulang ke rumahnya meminta kepada istrinya untuk diselimuti. Setelah itu Rasulullah mencari kebenaran, hakikat akan apa yang beliau alami. Setelah mengetahui hakikatnya bahwasanya beliau nantinya akan menjadi nabi dan beliau ini adalah nabi akhir zaman, beliau siapkan dulu wadahnya, hatinya. Maka Muhammad Al-Ghazali menyampaikan agar Rasulullah SAW ini sudah siap hatinya, sudah kuat, karena tentu setelah ini akan lebih dahsyat lagi. Ternyata betul jemaah, setelah ini ternyata Jibril kemudian langsung menampakkan dengan wujud aslinya, sebagaimana sabda Rasulullah, Anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala, salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau berkata,
qala wa yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fil hadithihi baina ana amshi id sami'tu sautan. Rasulullah bersabda, ketika aku berjalan suatu ketika, id sami'tu sautan, aku mendengarkan suatu suara minas sama, dari arah langit. Farafa'tu basori, dan aku angkat pandanganku ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Aku melihat ke arah atas. Pada waktu itu malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fara'ibtu minhu faraja'tu faqultu, dan aku dalam kondisi ketakutan, dibuat ketakutan karenanya, aku pulang kemudian mengatakan kepada istrinya, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimutilah aku. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Maka kondisi yang kedua ini Rasul langsung melihat Jibril. Yang pertama masih dalam kondisi yang normal jemaah, ya, itu pun sudah sempat menggigil ketakutan. Yang kedua lebih dahsyat lagi. Ya, dengan kalau sekiranya malam hari itu ya jalan ada yang manggil, Pak selamat gitu ya, dilihat kanan tidak ada orang, kiri tidak ada orang, depan belakang tidak ada orang. Yang manggil temangsang di atas pohon baju putih, nonton meripun Pak. Lari ketakutan jemaah. Ya, dan ini masih dalam batas wajar. Ketika Rasul meminta untuk diselimuti istrinya, maka turunlah wahyu ketika itu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Sampai ayat 1 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kamu dan berikanlah peringatan, rabbaka fakabbir, dan kepada Allah Rabbmu agungkanlah Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah dosa, wala tamnu tastakthir, dan janganlah engkau berharap ketika memberi sesuatu, mengamalkan sesuatu, berharap kembalinya itu lebih banyak kembalinya. Wali rabbika fasbir, dan hanya untuk Rabbmu, ya, di jalan Rabbmu engkau bersabarlah. Jamaah yang kami muliakan, inilah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, agar Nabi kita memberikan peringatan kepada siapa? Kepada orang yang terdekat kepada beliau. Nah, ini nanti menjadi permulaan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang sebelumnya diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Di sini jamaah yang kami muliakan, merupakan tahapan yang sangat luar biasa, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Az-Zaid. Ketika wahyu itu terputus dari yang pertama sampai turun wahyu yang kedua, yang berisi tentang dakwah. Yang pertama berisi tentang Iqra. Ini memiliki pelajaran penting, bahwasannya dakwah itu harus dimulai sebelumnya dengan Iqra. Seseorang akan sampai kepada derajat seorang dai harus kemudian dibekali dengan ilmu terlebih dahulu. Mendakwahkan kepada seseorang terkait, ya, menuju Allah harus memiliki apa? Ilmu. Bahkan tauhid sekalipun itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena Allah menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, maka ketahuilah annahu, bahwasannya, ya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah kecuali Allah. Kalimat ini diawali dengan fa'lam, maka ilmuilah. Maka tauhid itu jamaah harus didahului dengan ilmu, ya.
Kita ini saja diperintahkan untuk mengilmui terlebih dahulu, bagaimana dengan mendakwahkannya. Baik. Ini yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaid. Kemudian ya, pelajaran yang kedua tentang terputusnya wahyu, bahwasannya ketika wahyu itu terputus, wahyu murni merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkannya sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada campur tangan makhluknya. Ya. Nabi pernah menunggu wahyu sampai sebulan 2 bulan tidak turun jemaah, sampai beliau mendapatkan hinaan dan cacian orang musyrik, sampai disebutkan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad sudah ditelantarkan Tuhannya. Maka turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan Rasul kita sama sekali. Bahkan juga beliau pernah ketika ditanya dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan, ketika ditanya tentang kisah orang terdahulu, beliau mengatakan besok akan saya sampaikan tentang kisah itu. Rasul menunggu wahyu tidak turun-turun jemaah. Kenapa? Karena beliau ternyata tidak menyematkan kalimat insya Allah. Maka Allah turunkan dalam surah Al-Kahfi, wala taqulana ini fa'ilun, gimana? Wala taqulana ini fa'ilun. Dalam surah Al-Kahfi ada yang ingat? Dzalika ghada illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insya Allah. Maka Allah ingatkan dalam surat itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari terputusnya wahyu itu adalah ya, ketika wahyu itu kemudian terputus dari Rasulullah SAW, Rasul diharapkan, ya, bukan diharapkan, Rasul ketika itu sudah mulai muncul banyaknya pengharapan. Ketika sudah muncul banyaknya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah hubungan antara Rasulnya dengan Allah itu semakin kuat jemaah. Alaqatun Nabi billahi ta'ala itu semakin kuat. Maka ini yang menyebabkan salah satunya kenapa wahyu ketika itu terputus. Jamaah yang kami muliakan, terkait kemudian surah yang tadi disebutkan dalam surah Al-Mudaththir, dan ini mencakup dakwah Rasulullah di periode Makkah secara keseluruhan. Kita coba melihat kalimat yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah ini, kum fa'anzir. Yang pertama, bangunlah ya Muhammad dan berikanlah peringatan. Para ulama menyebutkan di sini memiliki tujuannya. Tujuannya apa? Kenapa kok harus memberikan peringatan? Ya, karena manusia jemaah, ya, kadangkala melakukan kesalahan, kadangkala melakukan, ya, pelanggaran syariat. Maka Rasul itu hanya penyampai risalah yang dimana di dalam penyampaian risalah Rasul membawa berita gembira dan juga membawa peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad bil haqq, dengan kebenaran, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Kemudian yang selanjutnya kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia ini tidak akan Allah biarkan. Kesombongan adalah haknya Allah. Tidak ada yang boleh dari satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyombongkan diri. Kita semuanya adalah hamba yang lemah di hadapan Allah. Maka mereka yang menyombongkan diri nantinya terkait penyampaian dakwah, karena makna adalah salah satu makna dari menyombongkan diri adalah menolak kebenaran, ya.
dan meremehkan manusia, ketika dakwah disampaikan kemudian menyombongkan diri, maka pasti akan Allah hancurkan kaum tersebut dan diganti dengan kaum yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, wathiyabaka fatahhir, terkait membersihkan pakaian jamaah, memiliki tujuan bahwa pakaian yang dibersihkan itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna hissi yang bisa diindra oleh mata, dan maknawi yang itu tidak bisa kita lihat. Ya, makna yang pertama hissi, bahwasanya baju itu ya baju. Yang dimaksud bersihkanlah bajumu adalah baju yang dikenakan oleh seseorang yang akan menyampaikan dakwah. Perintah Allah untuk membersihkan baju berarti bermakna ketika seseorang akan menyampaikan sesuatu, maka perhatikan dulu kebersihan dirimu, sehingga orang yang engkau sampaikan itu bisa menerima dakwahmu. Ya. Atau makna yang selanjutnya, maknawi, adalah bermakna apa yang ada di dalam hati, bersih dari segala macam penyakit-penyakitnya. Berarti seseorang dai itu bukan hanya dituntut untuk rapi dalam segi penampilan, juga dituntut untuk mensucikan jiwa mereka, mentazkiyah jiwa mereka. Sehingga Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu, beliau menyampaikan ya terkait seseorang muslim yang akan mempelajari ilmu, wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu nafas, ilmu kejiwaan, ilmu jiwa wajib dipelajari, wajib mempelajari tawadhu dan apa saja yang bertentangan dengan tawadhu. Antonimnya tawadhu itu apa? Wajib mempelajari. Kemudian sabar, lawan kata sabar apa? Wajib dipelajari semuanya. Karena ini nanti akan menjadi bekal para dai. Juga hal ini bermakna jamaah yang kami muliakan, bahwa kita ketika menyampaikan sesuatu kepada seseorang, wathiyabaka fatahhir, juga bermakna seseorang tadi juga harus betul-betul mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dan ini berat, karena tentunya dai tidak hanya pandai dalam berbicara. Bisa jadi yang di depan para jamaah ini memang pandai merangkai kata, tapi tidak pandai mengamalkan. Justru ada dari jamaah yang pandai ataupun bisa komitmen mengamalkan amalan. Maka di sini menjadi pelajaran penting. Kita itu walaupun nantinya sebagai dai bagi keluarga kita, bagi istri kita, karena semua kita adalah dai jemaah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paling minim dalam lingkup keluarga kita. Ya. Maka kita ketika sudah siap untuk menjadi dai ini, Allah nanti akan menanyakan, maka semaksimal mungkin kita kerjakan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kalimat Allah Subhanahu wa taala, warujja fahjur. Warujja fahjur bermakna tentang dosa-dosa yang ditinggalkan, yang harus ditinggalkan. Orang-orang Quraisy waktu itu memang memiliki kebiasaan dan tabiat yang buruk. Maka dalam surah Al-An'am yang Allah turunkan berkenaan dengan al-wasaya al-ashr, 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan kalimat ini, maka ini penting untuk kita amalkan jemaah. Dan ini diturunkan di periode Mekah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, terkait 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh itu dan kita amalkan. Mungkin kapan-kapan kita bahas ini. 10 wasiat terlalu banyak. Salah yang paling pertama adalah syirik, menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wala tamnun tastakthir. Terkait larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Kenapa? Agar seseorang tidak menganggap perbuatannya, usahanya, bahkan hasil yang didapatkan itu karena kehebatannya. Agar semuanya tahu dan menyadari bahwa keberhasilan, kemampuannya itu
murni semuanya karena peran Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia. Hal ini pernah dialami oleh Rasul dan para sahabat. Ketika perang Badar, jamaah yang kami muliakan, sahabat ini kemudian sudah mulai muncul menampilkan perannya masing-masing. Ketika perang selesai, menanglah mereka. Kemudian ada kelompok pertama menyampaikan, aku yang paling berperan di sini, aku yang paling penting. Karena waktu itu melihat ada ghanimah yang tercecer banyak sekali. Kemudian kelompok pertama ngaku, aku yang paling penting karena kamilah yang melawan musuh, yang memukul mundur musuh ini kami. Kelompok yang kedua mengatakan, yang penting itu kami, yang mengumpulkan ghanimah ini kami, yang tercecer-cecer yang mengumpulkan semua kami. Kelompok yang ketiga kemudian mengatakan, bukan kalian semua yang penting, tapi kami dengan kelompok kami yang kemudian membentengi Rasulullah. Rasul itu dalam perang Badar ditempatkan di tempat paling belakang jemaah, khusus perang Badar, karena betul-betul tidak siap perang. Waktu itu niatnya cuma mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, malah ketemu pasukan. Maka Rasul ditempatkan di paling belakang, ditempatkan di suatu tenda. Ketika nanti pasukan kaum muslimin ini dari bagian depan kalah, diterobos sampai ke belakang, pasukan yang menjaga Rasulullah melarikan Rasul ke kota Madinah untuk menyelamatkan Rasulullah. Kondisi genting luar biasa. Kami ini yang paling penting nih, yang kami jaga orang yang paling penting, yang diincar Rasulullah, diincar oleh orang-orang Quraisy itu yang paling mereka incar adalah Rasulullah. Maka ketika semuanya kemudian saling memunculkan perannya, Allah turunkan surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad terkait hukum ghanimah. Hukumnya gimana ini? Terjadi perebutan ghanimah. Maka banyak dalam surah ini Allah ingatkan dengan kalimat id. Ya, ketika mereka keluar gitu ya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, ketemu pasukan. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka tuh seakan-akan digiring menuju mati jemaah. Sudah tidak ada harapan hidup. Mereka sudah siap mati jemaah. Tapi Allah ya berkehendak lain, Allah selamatkan mereka. Ketika mereka dalam kondisi membutuhkan pertolongan Allah, Allah turunkan bantuannya. Allah turunkan malaikat. Maka sahabat itu kemudian menuturkan tentang benarnya malaikat itu hadir dalam perang Badar ketika sahabat mengayunkan pedang ke arah lehernya kaum musyrikin. Sebelum pedang itu sampai jemaah sudah terbang duluan. Dan setelah dicari korban-korban musyrikin dari perang Badar itu banyak yang termutilasi. Maka untuk membedakan karyanya kaum muslimin dengan karyanya malaikat, pokoknya yang termutilasi dari bagian sendi-sendinya mereka itu, mayat-mayat yang termutilasi sendinya itu bukan karya kaum muslimin. Karena muslimin tidak boleh memutilasi mayat, memutilasi seseorang. Berarti ini karyanya malaikat. Ingat, ketika engkau berperang mau kalah, malaikat yang kemudian membantu kalian. Semuanya Allah. Maka Allah nihilkan perang kaum muslimin. Id romaita, itu ya. Wama romaita id romaita walakinnallaha roma. Dan tidaklah kalian melempar sesuatu ya, kecuali yang melempar itu Allah. Ketika saling memunculkan peran, maka Allah hilangkan peran itu. Ini semuanya karena Allah. Maka di sini jamaah, terkadang kita juga demikian. Bukan terkadang, kita juga demikian. Sahabat saja Allah ingatkan, apalagi kita. Ketika dimulai dakwah bareng-bareng, berhasil dakwahnya, menghasilkan banyak jamaah, biasanya akan terjadi gesekan di situ. Jadi pembuatan ini peringatan bagi kita semuanya. Maka ketika berdakwah wala tamnu tastakbir, ketika memberikan sesuatu engkau merasa berkorban, jangan berharap lebih kembalinya. Aku nanti begini ben gampang kehidupanku setelahnya. Berharap lebih. Ya, sama konsepnya sebagaimana ketika seseorang menyedekahkan harta, bukan berharap kembali lebih.
tak sedekahkan 1 miliar, baliknya 1 T, 1 triliun. Ya, menyedekahkan Avanza jadi Ferrari, ngoten nggih. Nah, sama sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Kemudian ayat yang terakhir, wali rabbika fasbir. Hal ini terkait nanti gangguan-gangguan yang akan didapatkan di dalam berdakwah. Pasti dalam berdakwah ada yang tidak sama frekuensinya, tidak kemudian ya secara argumentasi juga tidak sama, pendapatnya juga silang pendapat, juga berbeda pendapatnya. Maka biasanya ketika berdakwah akan muncul pertentangan, akan muncul ejekan. Maka Allah sampaikan fasbir, bersabarlah. Dan bagaimana sahabatnya Rasulullah SAW jamaah, ketika Rasul itu kemudian berdakwah kepada Allah, kesabaran ini menjadi modal utama. Sehingga banyak dari musuh Rasulullah SAW kemudian beralih menjadi sahabat penolong. Ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya begitu banyak dari mereka yang menentang nabinya, Allah hancurkan. Nabinya berdoa ke atas, menghadap ke langit meminta kepada Allah, Allah turunkan azab. Tapi khusus Nabi Muhammad jamaah, mereka yang sebelumnya memusuhi 100% musuh menjadi pelindung bahkan penolong Rasulullah SAW. Seperti kisah Amr bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Ya. Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal bin Rabah yang dulu menyiksa Bilal, sampai kemudian Bilal dibebaskan pada perang Badar. Umayyah ini ikut perang Badar, anaknya Sofwan tidak ikut, Amr bin Wahab juga tidak ikut. Ketika dalam perang Badar, Umayyah mati karena sudah dibidik oleh Bilal, dicari betul-betul Umayyah mana Umayyah, dicari mati Umayyah. Anaknya Sofwan ingin balas dendam jemaah, ngobrol sama Amr bin Wahab, "Woi Amr, kamu tidak ikut perang kemarin kenapa?" "Anakku masih kecil, masih butuh sosok bapak, masalah keluarga jemaah." Sofwan kemudian mengatakan, "Jikalau misalkan keluargamu menjadi keluargaku, anakmu kutanggung seluruh kebutuhannya, bagaimana menurutmu? Engkau pergi ke Madinah, nemui Muhammad dan kau bunuh dia." Amr bin Wahab ini terkenal piawai jamaah, membunuh seseorang tanpa jejak. Kalau bahasa kita sekarang itu assassin mungkin ya, pembunuh bayaran gitu. Gimana? Kamu setuju enggak? Keluargamu tak tanggung semua. Apa kemudian kata Amr? "Betul, kamu berani menanggung keluargaku?" "Ya, keluargamu keluargaku." Akhirnya Amr bin Wahab kemudian menyetujui hal tersebut, berangkat ke kota Madinah jemaah. Sudah beriktikad dan berazam akan memenggal kepala Rasulullah SAW. Setibanya di Madinah, dia mencari Rasulullah SAW, tapi naas, berakhir kurang baik. Kenapa? Baru mau masuk Masjid Nabawi, yang ditemui pertama kali Umar di depan masjid, lihat Amr dulu, di Amr ini mau kemana nih orang, sudah terkenal di sekota Makkah ini orang piawai memang. Kesini mau ngapain? Mau ketemu Muhammad. Mau ngapain? Kok saya melihat kamu membawa sarung ya, pedang yang ada pedang di dalamnya. Rasul melihat dari dalam, kemudian Rasul panggil, "Bawa ke sini ya Umar." Ketika dibawa ke sana, kemudian Rasul menanyakan, "Tujuanmu ke sini mau ngapain?" "Tidak apa-apa ya Muhammad." Ketika dia berkhilah, kemudian Rasul menyampaikan, "Ya Amr, bukankah engkau telah bermusyawarah, bahkan bersumpah?" Saya lupa belum menyampaikan sumpah mereka. Mereka berdua ini sumpah di hadapan Ka'bah jemaah. Sumpah di hadapan Ka'bah, bersumpah setia ya, terkait maksud mereka ingin membunuh Muhammad. "Bukankah engkau telah bersumpah di hadapan Ka'bah akan membunuhku?" Amr langsung menjatuhkan pedangnya,
langsung tersungkur di hadapan Nabi, kemudian mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah? Karena dia tahu jemaah, sumpah yang dia sebutkan di hadapan Ka'bah hanya diketahui oleh dua orang, dia dengan Sofwan bin Umayyah, tidak ada yang ketiga. Maka kalau ada orang lain yang mengetahui, pasti dia adalah seorang nabi, mengetahui hal gaib, pasti dia nabi. Lihat, sebelumnya memusuhi nabi menjadi pelindung nabi. Bahkan Sofwan bin Umayyah yang dalam peperangan setelahnya selalu memerangi Muhammad. Di kisah ini akhirnya Sofwan ini di kota Makkah itu dengan sesumbar di hadapan para pemuka Quraisy mengatakan, sebentar lagi akan ada berita heboh. Berita sangat heboh. Apa itu beritanya wahai Sofwan? Pokoknya tunggu dulu. Pokoknya nanti beritanya heboh. Beritanya hebohnya apa? Muhammad akan mati, begitu beritanya. Setiap ada perkumpulan orang pemuka Quraisy disampaikan, sebentar lagi akan ada berita heboh, sebentar lagi akan berita heboh. Sampai berjalan beberapa bulan, tidak ada berita heboh. Dia malu jemaah. Kok tidak datang-datang Amr bin Wahab ini? Datanglah kafilah dari kota Madinah. Ketika itu mampir di kota Makkah, ketika akan pergi ke Syam, ditanya, kamu ketika di Madinah bertemu tidak dengan Amr bin Wahab? Ya. Kondisinya bagaimana? Sekarang ikut Muhammad. Nah, akhirnya waduh celaka. Tak suruh bunuh keluarganya, tak tanggung, kok malah jadi pengikutnya Muhammad. Akhirnya ini Sofwan bin Umayyah jemaah tidak tobat-tobat, dia menjadi kemudian pembenci Rasul, bahkan menjadi orang yang pertama kali memerangi Rasulullah dalam setiap perang. Ini orang masuk Islamnya terakhir, sahabat ini kapan? Ketika Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah, Rasul masuk ke dalam Mekah, beberapa nama kaum Quraisy itu di blacklist nama-nama mereka. Nah, Sofwan lari duluan jemaah, lari keluar dari kota Makkah menyelamatkan nyawa, sampai dikejar oleh Amr bin Wahab, dikejar dia. Ketika tahu yang mengejar Amr bin Wahab, dia mengatakan, celaka kamu, bukankah aku yang menanggung keperluan seluruh anak dan istrimu? Sekarang kamu datang untuk membunuhku. Apa kata Amr? Tidak wahai sahabatku, wahai saudaraku, aku ingin mengabarkan kepadamu bahwasannya Muhammad tidak sebagaimana yang kamu sangkakan. Muhammad disebutkan semua keutamaan Nabi, seperti apa sabarnya beliau, seperti apa baiknya Muhammad Rasulullah SAW. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya sama kamu sampai kamu memberikan kepada saya jaminan. Ini masalah nyawa. Nanti saya diajak ke Mekah, dipenggal saudara sahabatnya Muhammad, ya habis. Ya, masuklah Amr bin Wahab ke kota Makkah, meminta kepada Nabi SAW jaminan agar ini orang selamat nyawanya. Maka Nabi berikan sorbannya. Ini sorbanku, tak kasihkan kepadamu. Suruh pakai itu, Sofwan bin Umayyah selamat. Maka Sofwan mengenakan itu sorban, digandeng oleh Amr bin Wahab, dilihatin oleh sahabat. Lulu masuk ini orang ini. Tapi mengenakan sorban, semua sahabat tahu ini sorbannya Rasulullah. Tidak berani mereka. Ketika dihadapkan di hadapan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Sofwan, masuk Islam? Tidak ya Muhammad. Nah, dia belum mau masuk Islam. Tidak, saya tidak menerima Islam. Dia belum bisa move on jemaah, bahwasanya ayahnya telah meninggal dunia ketika perang Badar. Tapi masya Allah, akhlaknya Rasulullah, lihat, begitu sabarnya beliau ngopeni siapa? Ngopeni umatnya loh, masya Allah. Rasul ini tahu Sofwan bin Umayyah ini punya kelebihan. Dia memperjualbelikan senjata. Maka setelah Fatu Mekah ada perang Hunain, mujahidin sudah banyak jumlahnya. Rasul meminta pedang, ya, tambahan pedang, amunisi senjata dari Sofwan bin Umayyah. Ini tidak bisa kalau tidak ada jaminan, ya, tidak ada uangnya. Nanti akan saya berikan hartanya. Ya, terjadilah sepakatan sewa menyewa, kemudian dikasihlah pedang itu sebagai senjata kaum muslimin. Singkat cerita, setelah perang Hunain jemaah,
seluruh kaum muslimin mendapatkan kemenangan, bahkan ghanimah yang melebihi daripada ghanimah yang dulu pernah didapatkan oleh Rasulullah. Banyak sekali ghanimahnya. Abu Sufyan itu sampai dikasih apa? 100 ekor unta. Nyoh. Itu sahabat Muhajirin langsung ngelihatin ya. Nabi itu ngasih cuma-cuma kepada orang yang baru masuk Islam. Itu Sofwan bin Umayyah yang ngelihatin. Ya Muhammad, kambing bawahnya ini punyanya kaum muslimin, ya. Sofwan, kamu mau seluruh kambing yang kamu lihat ini? Betul ya Muhammad? Ya kalau kamu mau ambil kambing 1 lembah. Rasul hadiahkan kambing 1 lembah kepada Sofwan bin Umayyah, sehingga Sofwan kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau mengatakan tidak mungkin ada orang sedermawan ini kecuali orang itu adalah Nabi. Kita itu jemaah kalau dakwah tidak diterima kira-kira meripun wes ya, low and going end gitu ya, selesai. Tapi lihat sabarnya Rasulullah SAW yang dulu memusuhi langsung berbelok arah menjadi orang yang paling mencintai. Lembutnya beliau, sabarnya beliau itu loh, Masya Allah. Maka dalam hal ini ya kurang lebih terkait rangkuman ayat yang Allah turunkan di periode Mekah, jamaah yang kami muliakan, rata-rata itu berisi tentang tauhid. Nanti kalau jenengan ingin tahu perbedaan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu rata-rata berisi tentang hukum. Ayat Makkiyah berisi tentang tauhid. Berarti antara mengenalkan kepada abad ibadah amaliyah dan mengenalkan terkait akidah masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang harus didahulukan? Yang mana kira-kira? Untuk pendidikan yang paling baik kira-kira yang mana? Akidah terlebih dahulu, sentuhan hati terlebih dahulu jemaah. Karena kadang kita itu, karena saya juga punya santri itu, diingatkan tentang amalan, yo kadang pas sadar ngerjakan, pas enggak ya enggak ngerjakan. Kenapa? Ono ustate, lek ora ono yo enggak ngerjake. Karena semua ada ustad, kalau enggak ada ustad ya enggak ngerjakan. Takutnya karena ustad. Maka sentuhan pertama adalah sentuhan tauhid. Nah, kalau kita perhatikan terkait masalah zakat, terkait masalah puasa, terkait masalah kemudian jihad, itu semuanya Allah perintahkan tentang ibadah-ibadah amaliyah itu ketika periode Madinah. Ketika periode Madinah. Kenapa? Karena wadahnya sudah kuat jemaah. Kalau wadah sudah kuat, diperintahkan apa saja, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka tauhid itu yang harus dimunculkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ya, intisari daripada dakwah Rasulullah di periode Mekah adalah iman kepada hari akhir, dan ini tidak bisa dipisahkan. Selalunya iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir ini disandingkan oleh Allah, bahkan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tamunya. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Amal diperintahkan dikaitkan sebelumnya dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Para ulama menjelaskan kenapa kok iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir jemaah. Karena kalau iman ini sudah betul jemaah, maka yang lainnya akan ngikut jemaah. Kurikulum kita tuh jemaah, kurikulum yang paling baik adalah yang bisa menghasilkan seorang anak didik yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurikulum yang luar biasa. Jadi outputnya anak didik tersebut takut kepada Allah. Maka panjang. Ya, mengenalkan Allah. Ini intisari tauhid, mengenalkan Allah seperti apa dan Allah, sifat-sifat Allah bagaimana.
Allah itu sifatnya bagaimana sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah dengan mengenal Allah dan tidak mengenal Allah itu berbeda rasanya. Kemudian mengarahkan kepada apa? Iman kepada hari akhir. Dimulai dari awal penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala semesta sampai nanti manusia kemudian meninggal dunia. Dan tanda-tanda hari kiamat kecil sampai tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian dibangkitkannya manusia dari alam kubur sampai endingnya nanti ketika manusia satu masuk surga, yang satunya masuk neraka. Ya kalau orang sudah mengenal Allah dan mengetahui hari akhir itu akan kuat imannya jemaah. Itulah yang dulu dibangun ya pondasinya oleh Rasulullah SAW di saat periode Mekah. Ya. Maka nanti kita lihat banyak ayat-ayat yang Allah turunkan berkenaan tentang umat-umat terdahulu. Bahkan Rasul-Rasul yang terdahulu yang Allah utus ya, seperti surah Yusuf, kemudian kisah-kisah Musa dan kisah-kisah yang lainnya, itu rata-rata adalah ayat-ayat yang diturunkan Allah ketika Rasulullah dakwah di kota Makkah. Dan yang selanjutnya terkait pembersihan jiwa yang tadi kita sebutkan. Kenapa demikian? Ya, ini menjadi hikmah bagi kita semua jemaah. Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kaum yang memiliki hati yang sangat keras. Ucapannya kasar, tabiatnya keras, hatinya juga keras. Maka tidak aneh Rasul itu ketika berdakwah, ini kerah bajunya ditarik oleh badui, tarik sampai merah. Sahabat itu melihat ikut emosi juga. Emang dasar badui. Rasul pernah qailulah tidur. Ini azan dulu nggih. Nah, azan dulu monggo, nanti dilanjutkan tanya jawab atau meripun monggo nanti ya manut sama panitia. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan kepada Ustaz Rasul. Kayaknya perlu ditambah Ustaz lah. Tentu tanya jawab kita tunda dulu langsung melanjutkan materi yang tadi. Kita tambah sedikit ya nanti ya, kita tanya jawab. Setelah itu nanti bisa kita buka tanya jawab ya. Terkait bagaimana membersihkan jiwa min khasaisi suwari al-makkiyah ya, merupakan bagian dari keistimewaan ayat-ayat yang turun di periode Mekah adalah perintah untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Karena memang Rasulullah itu Allah utus di antara orang-orang yang memiliki tabiat yang tadi kita sebutkan, tabiat yang keras, ya, karakternya keras, orangnya kolot mungkin demikian. Orang Badui itu memang begitu jemaah. Ya, yang namanya Badui tidak mengerti sopan santun. Itu sampai mereka ini pernah kemudian memanggil Rasulullah, kalau bahasa Jawanya jangkar jemaah. Wis jangkar tandai sopan. Rasul itu tidur di antara kamar-kamar istrinya karena mereka tidak tahu Rasul ini tidurnya di mana, di kamar sebelah mana. Ada 3 orang ya dari orang Badui memanggil Rasulullah dan manggilnya tidak pakai gelar, ya Rasulullah, tidak, dengan suara lantang ya, dengan suara lantang menyebutkan nama Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Karena saking kerasnya mereka panggil, Rasul terganggu dari itu beliau sampai Allah turunkan ayat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Dan sesungguhnya mereka yang memanggil-manggil Muhammad dari balik ya, dari balik kamar, kebanyakan dari mereka itu la yaqilun, ramikir. Allah langsung turunkan ayat. Lihat ya, bagaimana Rasul itu menghadapi kaum yang memang tidak memiliki adab. Karena ngapunten, Mekah di mana saat Rasulullah SAW berada di dalamnya pada zaman dulu tidak dikenal di peradaban manapun jemaah. Peradaban besar waktu itu Persia, kalau tidak Persia Romawi. Ini peradaban besar di zaman Nabi. Mereka saja tidak mau menguasai Jazirah Arab. Jazirah Arab yang dimaksud di sini Hijaz.
Mekah tidak mau mereka kuasai, Madinah juga sama. Orangnya opo-opo nih, tidak bisa dimanfaatkan alamnya. Tandus yang bisa dimanfaatkan alamnya Yaman, sehingga Yaman dikuasai oleh Romawi, kemudian nanti beralih menjadi Persia. Begitu pula Syam dikuasai oleh Romawi, jemaah. Jadi Arab itu nyaris tidak ada yang tertarik, tapi justru Allah kirimkan nabinya dari wilayah tersebut. Kenapa? Ketika Allah utus nabinya dari wilayah yang tidak ada kekuasaan ya dari penguasa waktu itu, ini sebagai bentuk jemaah bahwasanya Islam ini tidak dimunculkan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Kemuliaan Islam kok jadi besar itu ya, bukan karena pengaruh Romawi ataupun Persia, bahkan menguasai Romawi dan nantinya menguasai Persia. Karena tidak dikenal ini peradaban, maka wajar kalau punya tabiat dan karakter yang keras. Bahkan mereka ini saja dalam memutuskan suatu hukum itu kriminalitas tindakan yang biasa dikerjakan, jemaah. Ada orang ngambil hartanya orang lain, bingung mau melakukan hukum seperti apa. Makanya ada studi banding ke Romawi. Pemuka-pemuka Quraisy itu berangkat ke Romawi melihat kalau terjadi kriminalitas itu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi itu bagaimana cara menanggulanginya. Mereka juga pergi ke Persia melihat, oh caranya gini, kemudian diadopsi, dibawa ke Mekah. Kemudian mereka putuskan begini dan begini. Sama sekali mereka tidak tahu. Sehingga ketika mereka itu hidup ya, yang nomaden sebelumnya, kemudian memiliki tabiat yang keras, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Rasulullah SAW. Kira-kira jemaah, jenengan kalau misalkan berdakwah di wilayah yang tidak ngerti apa-apa sama wilayah yang sudah masuk ilmu di sana, kira-kira lebih mudah yang mana? Yang ada ilmu, sudah maju peradaban, baca ABC nggak paham, baca ABC nggak bisa, itu jauh lebih berat nantinya daripada yang sudah ya terperciki ilmu terlebih dahulu ya. Maka Masya Allah, ketika orang-orang ini jauh dari ilmu, kebiasaan buruk ini mudah dilakukan. Itulah kenapa dalam periode Mekah yang pertama kali dikenalkan adalah bagaimana mensucikan hati. Oh, kita saja jemaah yang sekarang ini mengakunya orang yang sudah peradabannya maju, berilmu ya, banyak dari kita yang memang memiliki hati kotor. Banyak daripada kita yang belum mampu mensucikan hati. Maka belajar mensucikan hati bagi saya dan bagi jamaah yang ada di sini dan kepada jamaah yang lainnya yang melihat kajian kita pada kesempatan kali ini adalah pelajaran seumur hidup. Ya, maka konteks membersihkan hati itu hal yang pertama yang harus dilakukan. Maka fikih itu dalam pelajaran fikih ada 3. Ya, fikih secara gambaran besarnya, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Ya, waliyung yatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allam yahdharun. Kalimat yatafaqahu fiddin ada harusnya di antara kita ya yang kemudian siap tafakuh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana sabda Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki kebaikan didapatkan oleh dia, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Fahamkan terhadap agama. Kalimat faqih fiddin, para ulama menyebutkan tafaqquh fiddin itu terbagi menjadi 3 ya. Fiqhul al-aqidah, al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar, yang mana dulu istilah fikih ini tidak dibagi-bagi. Fikih itu ya akidah. Wah, sekarang sudah terbagi. Akidah berbeda dengan amalan ya, amalan anggota badan. Akidah amalan hati ya, keyakinan dalam hati. Maka al-fiqhul akbar akidah, kemudian fiqhul amali, fikih yang berkaitan tentang amalan. Baru yang terakhir fiqhun nafas, fikih menyucikan jiwa. Ini harus diilmui ya, karena periode Makkah yang pertama kali ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana
kaum muslimin di periode Makkah ini diminta untuk menguatkan barisan, menguatkan softnya. Kenapa? Karena setelah itu akan terjadi banyaknya pertentangan jemaah. Bahkan mungkin akan terjadi, ya, Rasulullah dengan para sahabat ini boikot, tidak boleh mendapatkan suplai makanan, bahkan tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang luar. Diboikot sampai tidak ada yang dimakan apapun. Nanti akan kita bahas itu. Sampai dedaunan menjadi makanan beliau dengan para sahabat, karena memang tidak ada yang bisa dimakan, diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Baik, jemaah yang kami muliakan, ini secara global, ya, apa yang terjadi dari penyampaian dakwah di fase Mekah. Barakallahu fiik. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Mungkin ada yang ditanyakan, ada waktu 5 menit, ya Pak Dokter, tinggal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Saya bertanya apakah sudah ada buku tentang yang judulnya tentang turunnya wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya buku yang sudah terjemah Indonesia. Apa sudah ada juga tentang turunnya wahyu. Yang kedua, apa ada, Ustaz, Quran urutannya berdasarkan wahyu? Misalnya wahyu pertama, kedua, ketiga, sampai selesai terakhir itu. Buku. Apa ada? Buku tentang itu. Ya, Quran yang berdasarkan turunnya wahyu. Sampai wahyu yang terakhir. Nggih. Jadi urutan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Terkait buku yang berkenaan tentang turunnya wahyu, saya belum pernah membaca yang secara detail. Buku itu hanya membahas tentang bagaimana turunnya wahyu. Tapi kalau di sirah-sirah Nabawi itu banyak, ya. Yang menjadi rujukan saya itu sekitar empat kitab, dan semuanya menyampaikan tentang turunnya wahyu. Kalau metode penyampaian sirah, saya tidak menyampaikan sirah dari awal runut terjadi bagaimana dan seperti apa. Saya mengambil fiqhus sirah. Jadi kita mengambil hikmah dari kesimpulan sirah yang dipelajari. Ya. Jadi kalau turunnya wahyu secara detail, wallahu a'lam, saya tidak tahu, belum tahu. Mungkin keterbatasannya ya. Kalau terkait tadi ayat yang pertama kali turun sampai ayat yang terakhir, ini juga sama, saya belum tahu. Tapi ada beberapa ulama yang mengarang kitab terkait apa yang diturunkan berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu itu diturunkan. Ya, namanya saya lupa. Tapi tentu begini, jamaah yang kami muliakan, turunnya wahyu yang Allah turunkan pertama kali, kemudian setelah dan sebagainya, itu tentunya harus dipahami secara gambaran sirahnya terlebih dahulu, agar kita paham betul ini kondisinya seperti apa ketika Al-Quran diturunkan, dan tidak salah penafsiran. Ya, ini kondisinya bagaimana? Ini semuanya diinginkan untuk agar kita lebih paham, ya, akan kondisi yang dulu itu diturunkannya wahyu sebagaimana, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ya, tapi secara Indonesia saya belum mendapatkan. Tapi yang Arab sepertinya ada. Dulu saya pernah mendapatkannya dan udah jarang saya baca sebenarnya. Ya. Allahu a'lam. Mungkin gitu. Jazakallahu khairan katsiran atas penyampaian menjawab pertanyaan dan penyampaian materi tentang wahyu. Dan kita tentu Ustaz, karena sudah mau isya, Bapak Ibu sekalian yang dalam materi Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsiran telah menyimak kajian Samara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita diberi pertolongan oleh Allah tentang wahyu sehingga kita mencintai Al-Qur'an. Karena memang luar biasa, 23 tahun Al-Qur'an ini turun. Masya Allah kan itu, dengan peristiwa yang besar yang tadi disampaikan, ada 5 saja
metode turunnya Al-Quran itu kepada Rasulullah, dan semuanya ya ada yang sangat berat yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan itu kita bisa mencintai Al-Quran. Dan ini kalau ada yang membaca tapi bahasa Arab, tafsir ya, tartibus suwar hasban nuzul, ini Arab tapi Indonesianya saya belum tahu. Indonesianya ini tafsir tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan tertibnya diturunkannya itu ya, tapi itu artinya saya tidak tahu. Iya, kemarin saya buka itu Pak Dokter, cuman hanya urutannya tidak dikaji secara detail ya. Itu mulai dari Iqra sampai Idza Ja'a Nasrullah yang terakhir itu sudah ada urutannya. Tentang masalah surat-surat, jadi bukan seperti Al-Baqarah kemudian Ali Imran, tapi urut nama surat sesuai dengan awal penurunnya sampai terakhir Idza Ja'a Nasrullah wal Fath itu. Bukunya tidak ada, cuma di internet. Jadi tidak membahas, cuman urutan saja dalam surat, mulai dari awal Iqra sampai terakhir, bukan An-Nas tapi Idza Ja'a yang terakhir. Demikian kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.